Saya pernah dengar Pak Esra bilang ajaran Kristen itu berbeda dengan agama-agama yang lain. Karena di dalam Kristen itu Tuhan yang mencari manusia. Kayak misalnya pulpen saya hilang. Pastinya tidak mungkin kan pulpen saya yang harus mencari saya. Maka saya yang harus mencari pulpen saya. Seperti halnya dalam Kristen, Tuhan mencari manusia. Kira-kira seperti itu perkataan Pak Esra yang saya dengar. Nah, sekarang saya juga ingin berpendapat mengenai pernyataan Pak Esra tersebut. Karena menurut saya tidak logis mengumpamakan manusia dengan pulpen. Sebab manusia ini punya otak, punya tangan juga kaki, sedangkan pulpen tidak. Karena pulpen itu benda mati. Saya tidak setuju jika manusia yang punya otak untuk membedakan mana yang baik dan mana yang benar disamakan dengan pulpen yang jelas-jelas benda mati. Menurut saya penjelasan Bapak Esra ini salah. Saya tidak setuju jika Tuhan harus mencari manusia. Saya bisa kasih contoh simpel yang bisa diterima akal sehat kita semua. Contohnya seperti ini. Saya adalah pemilik domba. Lalu domba-domba saya tersesat hilang arah dan tidak tahu jalan pulang. Apakah saya harus menjelma menjadi domba untuk mengembalikan domba-domba saya? Tentu tidak kan? Cukup saya perintahkan bawaan saya saja. Wahai utusanku, kembalikanlah domba-dombaku yang tersesat dan hilang arah tersebut, dan bawa dia kembali kepadaku, dan sebagai gantinya aku akan memberimu upah, yaitu uang bernilai 1 miliar rupiah atau bahkan lebih dari itu. Dan maka bawaan saya tersebut pun mengambil dan membawa kembali domba-domba saya dengan mobilnya dan memberikannya kepada saya. Simpel kan? Kesimpulannya, Tuhan tidak perlu menjelma menjadi manusia untuk menggiring kembali ciptaannya ke jalan yang benar. Cukup dengan mengirim bawahan atau utusannya ke dunia. Sungguh sangat hina jika Allah harus menjadi manusia. Silakan, Pak. Saudara yang bertanya ini agama Kristen atau non-Kristen? Kalau saudara non-Kristen, saya maklumi pertanyaan saudara. Tapi kalau saudara Kristen, saya jadi aneh. Ya, saudara mengatakan bahwa saya tidak setuju jika Tuhan harus mencari manusia. Saudara setuju atau tidak setuju? Alkitab bicara begitu. Ya. Terus kita mau menyetujui Alkitab atau menyetujui pandangan saudara? Lalu kalau saudara mengatakan dari ilustrasi saudara, ya, Tuhan tidak perlu menjelma menjadi manusia untuk menggiring kembali ciptaan ke jalan yang benar. Ya faktanya Alkitab mengatakan bahwa Tuhan jadi manusia. Jadi kalau saudara itu orang Kristen, nah saya jadi aneh. Ya, kenapa saudara harus bertanya demikian? Karena banyak ayat mengatakan begitu. Tapi kalau saudara bukan orang Kristen, oke, saya akan menjawab saudara. Ya, kalau saudara mengatakan bahwa pulpen itu kan saya akan ilustrasi, kadang-kadang saya mengilustrasikan pulpen, kadang saya menceritakan ilustrasi HP. Jadi kalau HP saya hilang atau pulpen saya hilang, yang logisnya adalah pulpen cari saya atau saya cari pulpen. Yang logisnya adalah saya cari pulpen, bukan pulpen cari saya. Lalu saudara bilang tidak setuju. Saudara bilang tidak setuju karena apa? Karena pulpen tidak punya otak, kaki, tangan, dan lain sebagainya. Manusia punya. Jadi saudara merasa bahwa ini ilustrasi yang tidak pas. Tapi begini saudara, saudara melihat manusia punya otak. Tapi ingat bahwa Alkitab bukan hanya menyoroti manusia berdosa, ya hanya berdosa. Tapi Alkitab mengatakan manusia berdosa itu adalah manusia yang sebenarnya sudah mati secara rohani. Ya. Secara fisik dia hidup, bernapas memang, jantung berdetak, tapi secara rohani mati. Efesus pasal 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu dahulu, maksudnya dahulu sebelum percaya Yesus. Ya, berarti orang belum percaya Yesus itu mati, dianggap mati secara rohani. Ya biarpun dia bernapas lagi jalan-jalan itu mayat rohani itu. Ya. Kolose 2 ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, kamu dahulu mati oleh pelanggaranmu, mati di situ jelas mati rohani. Nah, jadi manusia berdosa itu mengalami mati rohani. Makanya nanti kalau Yesus datang, baru dikatakan Yesus memberi hidup.
Maka di Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Hidup itu bukan hidup jasmani. Karena kalau hidup jasmani tanpa Yesus datang pun kita sudah hidup kok. Tapi Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup. Itu hidup secara rohani. Lalu 1 Yohanes 3 ayat 14, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Setelah kita percaya Yesus, ya kita pindah dari maut kepada hidup. Berarti sebelum percaya Yesus, berarti kita maut dong, mati. Jadi ini adalah, sekalipun manusia punya otak, punya kaki, punya tangan, secara jasmani, secara rohani dia adalah mayat. Karena dia mayat rohani, maka dia tidak bisa berespon terhadap perkara-perkara rohani. Ya, karena itu, ya seperti pulpen tadi, dia mempunyai otak untuk urusan-urusan jasmani. Tapi untuk urusan rohani mencari Allah, dia tidak punya akal budi. Maka dalam Roma pasal 3 ayat 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Itu teksnya bilang begitu loh. Makanya saya bilang kalau saudara orang Kristen, saudara tidak baca Alkitab. Ya. Nah, tapi kalau saudara bukan orang Kristen, jangan kira saudara bisa cari Allah. Saudara mati secara rohani, saudara mayat rohani, dan dalam urusan rohani, saudara tidak mungkin cari Allah. Di dalam Yesaya 53 ayat 6, ada kata-kata begini, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Nah, tentang kata-kata masing-masing kita mengambil jalan sendiri ini, John Calvin memberikan komentar. Dia bilang, kita sekalian atau kita semua sesat seperti domba. Maka artinya adalah kita semua sesat dari jalan keselamatan dan berjalan di jalan kehancuran. Jadi kalaupun kita disuruh cari Allah, kita pasti tidak cari Allah. Kita pasti berjalan ke tempat yang lain. Kita berjalan ke tempat atau berjalan dalam jalan kebinasaan, tapi bukan pada jalan keselamatan. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa di sini memang manusia yang telah mengalami kematian rohani itu tidak bisa memilih datang kepada Allah. Tidak bisa. Oke, kalau hanya sekedar, itu yang pertama ya saya jawab aja. Jadi, manusia biar punya otak, punya kaki, tangan, tapi tidak berbeda dengan pulpen benda mati karena secara rohani manusia itu mati. Jadi, yang saudara omong tadi, yang saudara protes saya tadi, itu juga protes saudara tidak alkitabiah. Kalau saudara orang Kristen, saudara baca Alkitab baik-baik. Kalau saudara bukan orang Kristen, dengar baik-baik, saudara tidak bisa cari Tuhan. Kecuali Tuhan cari saudara. Kalau saudara cari Tuhan, saudara pasti tidak ketemu dia. Dan saudara justru jalan di jalan kehancuran. Ya. Nah, kalau saudara bilang ilustrasi saudara tadi yang katanya masuk akal, kalau saudara punya domba, ya, saudara nggak perlu cari domba. Saudara cukup saja sewa orang cari pulang dombanya, ya, bayar 1 miliar atau lebih, ya masuk akal. Tapi kan saudara tidak paham bahwa ini bukan hanya urusan mencari dan membawa pulang. Kalau hanya sekedar mencari dan membawa pulang, Tuhan memang tidak perlu jadi manusia. Tapi di sini ada urusan lain, persoalan lain, itu persoalan penebusan. Manusia adalah manusia berdosa. Dosa adalah pelanggaran pada hukum Allah. Maka manusia yang berdosa, itu dia melanggar hukum Allah, dan Allah itu Allah yang adil. Kalau Allah itu adil, dia tidak mungkin tidak menghukum orang berdosa. Maka Nahum 1 ayat 3 bilang, Tuhan itu panjang sabar, besar kasih setianya, tapi tidak sekali-kali dia membiarkan orang yang bersalah. Ya, maka orang yang berdosa pasti dihukum. Walaupun dosa satu saja tetap dihukum, karena Tuhan itu adil. Karena itu saudara, Tuhan itu adil, dia pasti menghukum. Tapi pada saat Tuhan juga adil dan menghukum, Tuhan juga mengasihi. Karena Tuhan mengasihi, makanya dia mau manusia diselamatkan. Tapi dia tidak bisa menyelamatkan atau mengampuni manusia begitu saja, tidak. Kalau dia hanya ampuni, ya dia mengasihi tapi tidak adil. Keadilan Allah menuntut hukuman harus jatuh. Kalau yang ini berdosa, maka tetap hukuman harus dijatuhkan pada ini. Atau kalau bukan dia yang dihukum, ada orang lain yang ganti dia, tapi hukuman harus jatuh. Nah, karena itulah maka dibutuhkanlah yang namanya penebusan. Penebusan artinya
ada orang yang dosa itu seperti hutang di hadapan Allah, maka perlu ada bayaran yang diberikan kepada Allah yang hukumnya dilanggar. Nah, maka yang membayar itu harus dia adalah seorang penebus. Untuk dia menanggung hukuman Allah, bayarnya pakai apa? Ya pakai nyawa, karena upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Nah, pertanyaan kita, siapakah orang yang layak jadi penebus? Ya, yang jadi pengganti ini siapa? Ada syarat. Syarat pertama, dia harus manusia. Karena yang berdosa adalah manusia. Syarat yang kedua, dia tidak boleh berdosa satu pun. Karena kalau dia berdosa satu pun, satu saja, dia sudah tidak layak jadi juru selamat. Dia sudah tidak layak jadi penebus. Dia butuh ditebus. Kalau dia punya dosa satu saja, dia pasti masuk neraka. Karena itu dia butuh diselamatkan. Kalau dia punya dosa satu saja, sama saja dengan kita, dosa banyak. Pokoknya sama-sama orang berdosa. Maka yang menebus itu harus manusia dan harus tidak berdosa. Maka mengikuti ilustrasi saudara, Tuhan bisa suruh saja nabi mana pergi cari-cari. Kalau hanya urusan cari-cari pakai nabi bisa. Tapi kalau urusan menebus, nabi juga orang berdosa. Maka nabi tidak memenuhi persyaratan sebagai penebus. Ya. Yang menebus harus tidak berdosa. Harus manusia, harus tidak berdosa. Sekarang, dua syarat ini mana dipenuhi? Manusia tidak berdosa. Cari manusia banyak di dunia, tapi yang tidak berdosa tidak ada. Cari di surga. Waktu cari di surga, adakah yang tidak berdosa? Ada, Allah. Tapi Allah bukan manusia. Di sini syarat pertama terpenuhi, syarat kedua tidak. Di sana syarat kedua terpenuhi, syarat pertama tidak. Nah, terus bagaimana? Caranya adalah Allah sendiri jadi manusia. Karena dia Allah itu punya sifat tidak berubah. Maka dia tidak bisa berubah menjadi bukan Allah. Dia sekali Allah tetap Allah. Allah tidak pernah berhenti jadi Allah, tidak pernah pensiun jadi Allah, tidak pernah stop, baik untuk sementara maupun seterusnya jadi Allah. Maka waktu dia jadi manusia, dia tidak pernah berhenti jadi Allah. Nah, dia lalu mengambil hakikat manusia, lahir sebagai manusia, tapi tidak stop jadi Allah. Karena dia sudah lahir sebagai manusia, maka syarat pertama sudah ada, yaitu manusia. Tapi karena dia tidak stop jadi Allah, dia tetap Allah. Allah itu punya sifat suci, maka dia tidak berdosa. Maka lalu muncullah manusia yang tidak berdosa, satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Nah, berarti dia sudah memenuhi persyaratan ini. Kalau dia sudah memenuhi persyaratan ini, sekarang pekerjaan penebusan dimulai. Penebusan itu bayar pakai apa? Bayar pakai nyawa. Itulah sebabnya Yesus harus mati. Dia harus mati, dan karenanya dalam Matius 20:28 dia bilang, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi harus beri nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi sekali lagi, nabi tidak bisa jadi penebus. Rasul tidak bisa jadi penebus. Pemimpin agama tidak bisa jadi penebus. Yang jadi penebus harus tidak berdosa dan manusia, dan itu hanya Yesus Kristus. Karena itu Allah perlu jadi manusia. Jadi ilustrasi Anda itu justru tidak cocok untuk menggambarkan seluruh konsep keselamatan Kristen. Ya, maka Allah memang harus menjadi manusia. Kalau saudara menganggap ya dalam kata-kata saudara tadi ya, sungguh hina jika Allah menjadi manusia. Ya justru karena itulah nilainya iman Kristen, karena kasih Allah begitu besar. Dia rela menanggung kehinaan supaya dia menyelamatkan kita yang hina ini, sehingga kita yang hina ini bisa dimuliakannya. Kalau Allah yang mulia itu tidak mau menjadi hina, kau yang hina ini bukan hanya tetap hina, tapi binasa di dalam neraka. Ya, karena itu dari omongan saudara ini saya nilai saudara ini tidak ngerti kekristenan. Entah saudara orang Kristen atau bukan orang Kristen, tapi saudara perlu juru selamat. Segeralah percaya kepada Yesus. Terima dia sebagai juru selamat dan Tuhanmu, dan kamu diselamatkan. Atau jika tidak, kamu akan binasa sekali selamanya di dalam neraka. Ya.